Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial, tentunya sebuah acara program yang dipersembahkan oleh Sinpo TV. Seperti biasanya pemirsa, di acara Bincang Spesial tentunya kita akan menghadirkan tema-tema dan juga narasumber yang spesial dan juga berpengalaman dalam bidangnya. Senang sekali rasanya saya Priska Priscilla dapat kembali menemani Anda. Tentunya sudah hadir di studio bersama saya, salah seorang in-house lawyer. Wah, sebuah pekerjaan yang cukup jarang rasanya kita dengar ya. Kalau misalnya pengacara mungkin sudah banyak didengar, tapi kalau in-house lawyer sepertinya ini akan sedikit berbeda. Kira-kira akan seperti apakah dan apakah perbedaannya? Nanti kita akan menyimaknya bersama-sama, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan terlebih dahulu sedikit profil dari beliau. Beliau merupakan seorang lulusan dari sarjana hukum yang kala itu berkuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sekaligus mendapatkan ataupun menempuh pendidikan notarisnya di Yogyakarta dan telah menjadi in-house lawyer lebih dari 30 tahun. Wah, dengan pengalamannya yang luar biasa, saat ini beliau juga menerbitkan sebuah buku. Namun buku bukan sembarang buku. Kita akan simak bersama kira-kira buku seperti apakah yang beliau sudah buat. Untuk itu telah hadir di studio bersama saya. Halo Bapak Tan Kasyong. Halo. Apa kabar Bapak? Lebih baik dari kemarin. Luar biasa. Semakin hari semakin baik ya tentunya. Oke deh. Nah Bapak tadi sudah saya jelaskan juga nih kepada para pemirsa kalau lawyer bukan sembarang lawyer ya kan Pak. Penerbit buku bukan sembarang judul juga nih Pak. Pertama-tama nih pasti para pemirsa juga bertanya, apa sih in-house lawyer itu sendiri? In-house lawyer itu adalah sarjana hukum yang bekerja pada organisasi atau perusahaan atau grup usaha. Hanya melayani untuk internal organisasinya. Bedanya dengan lawyer, kalau lawyer atau pengacara, mereka melayani untuk publik. Siapapun bisa dilayani. Kalau in-house lawyer hanya internal perusahaan atau organisasinya. Demikian. Oke. Dari situ mungkin para pemirsa sudah lebih paham ya, kalau in-house lawyer itu sesuai namanya in di dalam gitu ya, di dalam jadi untuk sesuatu organisasi ataupun sebuah instansi begitu ya Pak. Nah, kenapa Bapak sendiri lebih memilih untuk menjadi in-house lawyer dibandingkan dengan lawyer-lawyer yang kita tahu di luar sana nih? Ya, in-house lawyer itu tugasnya mempersiapkan segala sesuatunya ketika kegiatan usaha mau dilangsungkan, agar supaya semuanya sudah disiapkan semestinya. Kalau bisa jangan terjadi sengketa. Tetapi apabila terjadi sengketa dari dokumen yang sudah disiapkan, posisi kita itu sudah lebih kuat. Kemudian in-house lawyer itu akan lebih dekat dengan kliennya yang sebetulnya adalah majikannya, karena setiap hari ada di situ dan lebih akan kelihatan kontribusi realnya. Karena kami yang tahu mengenai nature of business-nya secara detail, sehingga perusahaan pun merasa lebih gampang untuk komunikasi. Tetapi apabila terjadi persengketaan, maka kami juga berkoordinasi dengan external lawyer. Baik, jadi sudah bisa dipahami nih ya kurang lebih berarti karena in-house lawyer jadi sangat mendalami sampai ke akar-akarnya gitu ya Pak mengenai perusahaan ya. Ya karena kami bisa tanya sedetail mungkin kepada kolega-kolega di organisasi itu. Oke, nah Pak, apakah profesi in-house lawyer ini menjadi salah satu yang sangat diminati nih untuk para lawyer-lawyer muda nih? Menurut Bapak gimana? Seharusnya in-house lawyer maupun external lawyer merupakan salah satu lapangan kerja yang sangat diminati oleh lulusan sarjana hukum di Indonesia ini. Peluang bekerjanya masih cukup terbuka dan jenjang karirnya juga bisa diharapkan lah. Oke. Pak, apakah menjadi seorang in-house lawyer itu sudah menjadi cita-cita ataupun gambaran Bapak sejak duduk di bangku kuliah atau baru terpikir dan lebih mantap rasanya ketika sudah lulus dan mencari pekerjaan? Itu terbayang ketika menjelang lulus. Karena ketika menjelang lulus, pikiran saya adalah bagaimana mudah mencari pekerjaan. Mudah dalam tanda kutip ya, relatif mudah. Nah,
kalau untuk menjadi external lawyer, saya harus mengikuti ujian sertifikasi segala yang diselenggarakan oleh organisasi pengacara. Tapi kalau in-house lawyer, ya saya tinggal melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lawyer di organisasinya. Untuk tim-tim legalnya gitu ya, mungkin ya? Untuk tim legalnya. Jadi itu ada semacam perhitungan juga bahwa supaya saya lebih cepat dapat pekerjaan, ya melamar jadi in-house lawyer itu lebih praktis. Oke. Jadi semacam bekerja juga di perusahaan, tapi rasanya memiliki perusahaan itu juga karena memahami sampai ke dalam begitu ya Pak? Tidak sampai memiliki sih, tetapi kalau dalam menjalankan profesi itu kolega-kolega kan merasakan orang sendiri, jadi lebih terbuka. Oke. Nah Pak, ketika melihat background Bapak yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun, bekerja sudah di bank dan juga di industri lainnya Pak, apakah ada konsiderasi pemilihan industri untuk menjadi seorang in-house lawyer, atau karena kebetulan ada opportunity-nya di situ ya sudah dijalani dan diterima saja? Setelah saya menjalani beberapa bidang industri, saya lebih suka yang non-bank. Karena ilmu saya akan bertambah lebih cepat, tidak statis. Masalahnya jauh lebih banyak dan lebih bervariasi dibanding kompleks, ya daripada di perbankan. Jadi kalau bisa yang bukan perbankan itu akan lebih mempercepat pertumbuhan pengalaman kita. Makanya Bapak sangat loyal dan setia juga gitu ya Pak, karena ternyata dinamikanya, permasalahannya juga lebih variatif dan sehari-hari ada aja gitu ya Pak, mungkin yang baru ya? Itu iya, karena itu menjadi tantangan sehari-hari yang memberikan semangat untuk terus berkarya ya. Tapi selain itu adalah sikap dari para kolega dan pemilik perusahaan. Saya merasa nyaman karena saya dihargai sebagai seorang profesional. Bukan hanya stempel yang yes man, bos bilang apa saya harus yes. Enggak. Jadi opininya didengar ya? Opininya didengar, itu yang membuat buat kami sarjana hukum merasa lebih dihargai. Bukan urusan sekedar uang. Uang penting, tapi bukan yang paling penting. Tetapi sikap, respect dalam bentuk sikap itu sangat menentukan apakah saya kerasan atau tidak kerasan. Dan saya yakin kolega-kolega saya sesama sarjana hukum akan merasakan hal yang sama. Oke. Pak, apakah ada sebuah spesifikasi meskipun tidak ada sertifikasinya seperti external lawyer, tapi untuk menjadi in-house lawyer sendiri, apakah ada suatu pelajaran yang harus didalami juga, spesifik mengerti dan memahami mengenai sebuah perusahaan atau bagaimana? Nggak ada. Untuk sertifikasi nggak ada. Asalkan kita lulus S1, sarjana hukum, kita ngelamar di perusahaan bisa menjadi in-house lawyer. Semudah itu. Makanya itu adalah kesempatan yang paling gampang untuk mendapatkan pekerjaan di bidang hukum. Oke. Nah, Bapak kan sudah berprofesi lebih dari 30 tahun. Apakah ada momen-momen di mana ketika Bapak merasa jenuh ataupun wah udah bosen nih, kayaknya waktunya pindah jalur, mungkin sempat mencoba berbisnis misalnya, ataukah ada hal-hal lainnya? Untuk kasus saya terlalu asik menjadi in-house lawyer di grup usaha yang saya bertugas, sehingga terlambat untuk mencoba berusaha. Nggak apa-apa, berarti loyalitasnya seorang in-house lawyer dari Bapak Tan Ka Siong ini sangat terlihat ya, karena benar-benar sampai nggak lirik kiri kanan gitu ya Pak, berarti sangat sejahtera nih bisa dibilang ya, dengan profesi in-house lawyer-nya nih. Nah Pak, tapi kira-kira ada nggak sih kendala ataupun dukanya ketika menjalani proses sebagai in-house lawyer? Mungkin kayak, wah ini kasus kok panjang sekali penyelesaian prosesnya ya. Misalnya yang biasa Bapak bisa menyelesaikan dalam waktu beberapa bulan, misalnya ini sampai bertahun-tahun atau bagaimana? Capek itu pasti ada. Tetapi yang saya alami ya paling hanya gitulah. Kalau seperti itu aja nggak kuat, itu kebangetan. Berarti mentalnya kuat sekali ya, ini didikannya gitu ya Pak? Ya, saya beruntung mendapatkan big boss, owner yang saya bisa belajar banyak, termasuk dalam hal karakter ya. Jadi tidak mudah menyerah, segala itu saya belajar dari bos saya.
Oke deh. Nah, tadi kurang lebih kita sudah membahas ya Pak mengenai background dan juga sejarah Bapak Tan Ka Siong hingga bisa menjadi seorang in-house lawyer seperti hari ini. Tapi hal yang menarik tentunya kalau di Bincang Spesial, kalau nggak ada yang spesial kita tidak akan undang ya kan Pak, adalah Bapak ini membuat sebuah buku yang dimana pemirsa bisa lihat bukunya sudah terpajang di atas meja kita hari ini gitu kan. Nah, kenapa sih Pak akhirnya kepikiran untuk membuat sebuah buku? Apa tuh trigger ataupun pendorongnya? Pendorong pertama adalah ketika saya berusaha untuk mencari asisten untuk saya dan nantinya menjadi penerus saya setelah saya selesai masa kerja. Ini berarti untuk perusahaan ya Pak? Ya. Nah, ternyata dari sekian banyak yang saya wawancarai, kemampuannya banyak di bawah standar minimum yang kami butuhkan. Nah, buku ini isinya adalah konsep-konsep yang saya punya, yang saya anjurkan untuk para sarjana muda calon in-house lawyer atau in-house lawyer yang sedang bekerja bisa bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan. Ini dari sisi in-house lawyer, sehingga kesempatan untuk mendapat pekerjaan seharusnya bisa menjadi lebih banyak karena berbeda dengan yang biasanya. Di sisi lain, saya juga berharap supaya perusahaan bisa lebih mudah mendapatkan kandidat-kandidat yang kemampuannya memenuhi minimum standar. Maka saya berusaha untuk mengungkapkan apa pikiran saya yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tentu saja ini bukan yang terbaik, tetapi ini adalah suatu alternatif dari yang biasanya. Demikian. Jadi berawal dari rasa kegelisahan karena tidak menemukan asisten, kira-kira itu di tahun berapa tuh? Apakah ketika pandemi atau sebelum pandemi? Itu berlangsung beberapa tahun. Oh, jadi sebenarnya udah lama Sudah ya lama, risaunya. ya. Oke. Maka dalam buku saya juga saya ungkapkan apa jawaban-jawaban para kandidat itu terhadap soal-soal yang saya ajukan. Dan soal-soal itu adalah soal-soal yang real saya hadapi dalam kenyataan sehari-hari. Bukan teori di fakultas. Jadi nggak perlu buka buku kuliah lagi. Oke, nah Pak, tapi kalau Bapak terdorong untuk membuat sebuah buku ini karena kesulitan mencari in-house lawyer yang kompetensinya sebanding dengan Bapak, apakah menurut Bapak juga saat ini lapangan kerjanya sendiri pun semakin kesini semakin terbatas atau lapangan kerja menjadi in-house lawyer ini justru semakin luas karena munculnya perusahaan-perusahaan baru seperti startup ataupun perusahaan-perusahaan lainnya? Untuk kesempatan kerja, saya rasa masih tetap ada. Karena juga seperti saya perlu pengganti. Dalam peribahasa kuno ada gelombang sungai Yangtze itu bergulung-gulung dengan cepat. Gelombang yang belakang mendorong gelombang yang depan. Gelombang yang paling depan akan tiba di tepi pantai, menepi dan musnah. Jadi tetap ada regenerasi, jangan takut. Yang penting berbedalah dengan yang biasanya, maka Anda akan laku. Itu tuh ya kuncinya ya Pak, berbeda dengan yang biasanya. Makanya Bapak bikin buku biar berbeda ya Pak. Bukunya pun juga bukan isinya buku biasanya. Berbeda. Bukunya isinya berbeda. Pastinya, ini kayaknya kalau dilihat toko buku belum ada ya Pak, kompetitor sejenis yang membuat seperti buku yang Bapak buat gitu ya. Saya tidak berani mengatakan demikian, tetapi buku ini isinya adalah bahasan praktis mengenai apa dan bagaimana tugas-tugas in-house lawyer. Sementara yang banyak di pasaran adalah teori-teori hukum yang sudah ada dalam pelajaran-pelajaran di universitas. Jadi lebih praktikal. Baiklah kalau gitu pembahasan kita sangat menarik sekali. Tentunya akan kita kulik lagi lebih dalam pembahasan-pembahasan mengenai buku in-house lawyer yang berbeda yang tentunya dibuat dan diciptakan langsung oleh Bapak Tan Ka Siong dalam segmen-segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Anda kembali dalam acara Bincang Spesial. Tentunya saya Priska Priscilla masih bersama Bapak Tan Kah Sheong. Seorang bintang tamu yang spesial karena pekerjaannya saat ini sebagai seorang in-house lawyer yang juga tidak hanya menjadi seorang pengacara tapi juga penulis buku yang berbeda. Nah, kita akan menguliknya lebih dalam. Kalau tadi kita sudah membahas Bapak Tan Kah Sheong, Bapak terinspirasi untuk membuat buku ini karena kesulitan mencari asisten untuk bekerja bersama dengan Bapak. Nah, sekarang kita akan kulik lebih dalam nih, Pak. Terlihat banget dari covernya itu cukup berbeda, ada seseorang yang memegang tongkat samurai. Nah, kira-kira dari covernya sendiri itu maksudnya gimana? Saya menyadari bahkan ketika buku ini disusun, ada seorang sahabat yang memberikan masukan, mengapa sampulnya seperti itu? Orang akan pikir ini buku ilmu silat atau buku cerita silat. Ya, saya bilang, saya memang membuat berbeda karena saya ingin menunjukkan bahwa in-house lawyer itu mirip seperti seorang samurai. Di sini foto saya ketika menebas tatami. Oh, ini Bapak sendiri? Ya, Oh, oke. menggunakan katana beneran yang motret anak saya, dan simpel saja. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa seorang in-house lawyer itu mirip dengan seorang samurai. Apa kemiripannya? Satu, kami sama-sama bekerja kepada satu majikan. Kedua, kami harus bukan sebaiknya, tapi harus mempunyai kemampuan yang memadai di bidang di mana kami bertugas. Tiga, kami sama-sama memegang teguh nilai-nilai yang kami yakini. Belum tentu nilai itu cocok dengan orang lain, tetapi kami memegang teguh nilai-nilai yang kami sudah yakini. Yang keempat, kami harus berani mengambil risiko yang rasional. Tidak boleh ragu-ragu. Sama seperti ketika menebas tatami, supaya ini bisa clean cut, terpotong bersih, saya tidak boleh ragu-ragu dalam mengayunkan pedang saya. Tentu saja dengan teknik yang betul. Demikian pula seorang in-house lawyer, ketika menjalankan tugasnya dengan rambu-rambu hukum yang betul, tidak boleh ragu-ragu. Ada risiko, selalu ada risiko. Dalam hidup selalu ada risiko. Dan yang kelima adalah samurai maupun in-house lawyer harus selalu siap untuk menghadapi kejutan di menit terakhir. Itulah kenyataan hidup. Dan itu 5 kesamaan antara samurai dengan in-house lawyer. Maka gambarnya adalah gambar samurai yang menebas menggunakan katana, yang menunjukkan level tekniknya seperti apa gitu. Itu pencerminan bahwa samurai maupun in-house lawyer harus mempunyai keterampilan yang memadai, ada minimum standarnya. Demikian. Nah,
5 makna yang mendalam untuk satu buah foto yang dipilih oleh Bapak Tan Kasyong gitu kan. Ini kira-kira inspiratornya siapa Pak? Atau Bapak sendiri yang kepikiran kayak, oh kalau saya nulis buku, saya udah tahu covernya akan saya pakai samurai, atau siapa tuh Pak? Saya sendiri. Saya sendiri. Jadi memang ini sudah imajinasi, butuh berapa hari Pak? Atau butuh berapa lama untuk terfikir dengan gaya foto seperti ini? Nggak ingat berapa lama, tetapi kebetulan saya suka sehingga saya punya koleksi foto-foto apa yang saya kerjakan gitu. Oh ini koleksi Pak berarti? Ya, Atau dibuat saya punya banyak khusus foto, untuk... bukan khusus untuk ini. Foto ini sudah ada sebelum buku ini ada. Oh. Lalu saya pilih yang relevan dengan buku saya adalah foto yang ini. Oh oke. Berarti memang Bapak sendiri sudah memiliki beberapa foto lah ya Pak sebagai koleksinya pribadi. Baik. Sangat menarik ya tentunya pemirsa di rumah bisa dilihat ya. Kalau ini dicari di toko buku kayaknya kalau judulnya lawyer yang fotonya kayak gini kayaknya cuma punya Bapak Tan Kasyong nih ya. Jadi sangat eye catching dan sangat mudah untuk dicari nih. Oke deh. Nah, berbicara tentang samurai dan pedang-pedangan itu sendiri, pasti kan pemirsa juga bertanya-tanya nih Pak, apa sih relevansi ataupun hubungannya nih? Apakah kungfu ini menjadi sebuah hobi yang dijalankan atau mungkin meskipun asik dengan menjadi in-house lawyer, Bapak ini juga sebenarnya mungkin guru kungfu gitu. Nah, gimana tuh Pak? Mengenai kungfu atau kenjutsu, kungfu untuk yang versi Cina, bela diri yang versi Cina, kenjutsu untuk menggunakan katana, itu saya suka dan sejak kecil saya memang berlatih itu, tetapi saya berlatih bukan untuk menjadi guru. Dan saya bukan seorang guru, saya bukan seorang master, saya hanya seorang praktisi saja. Saya belajar untuk survival, untuk mempertahankan hidup, itu saja. Oke, berarti sejak kapan nih Pak belajar kungfu ini? Sejak saya umur 12. Oh, dari kecil? Ya. Oh, berarti apakah itu terus-terusan dilatih atau kayak kalau lagi senggang aja atau gimana tuh? Nah, mengenai berlatih bela diri ya, ada berbagai macam level. Level pertama sekedar ya daripada ndak olahraga ya olahraga. Level kedua berlatih untuk main film. Level ketiga berlatih supaya ketemu cewek yang juga berlatih. Siapa tahu dapat jodoh. Lalu ada yang berlatih untuk menjadi guru. Terus ada yang berlatih untuk mempertahankan hidup. Nah, saya pilih yang berlatih untuk mempertahankan hidup. Oh, satu lagi, berlatih untuk menjadi atlet bela diri yang selalu siap untuk bertarung di atas ring. Nah, masing-masing itu level latihannya berbeda. Tentu saja yang paling berat yang menjadi atlet. Ya. Nah, saya hanya berlatih itu untuk survival saja. Just in case itu kalau saya tidak dikasih jalan keluar, apa boleh buat. Yang penting jangan gratis. Gitu. Bisa jadi cadangan lah ya istilahnya ya Pak. Dan jangan lupa saya seorang kepala keluarga. Betul. Seorang suami dan seorang ayah. Jadi saya harus memastikan bahwa kalau sampai terjadi sesuatu, saya tidak memalukan lah. Awalnya ketika di umur 12 tahun, kenapa kenal dengan seni bela diri ini? Seperti yang umum terjadi, saya mengalami pembulian di jalanan. Walaupun pembulian itu bukan pembulian yang ekstrim ya. Tetapi itu membuat saya sadar bahwa saya harus bisa mempertahankan diri saya. Saya beruntung aja pembuliannya levelnya level ringan. Tapi buat saya itu sudah nggak menyenangkan kan. Dan menjadi trigger yang luar biasa hingga menjadi foto yang ini bisa menjadi bekal untuk anak cucu nanti gitu ya Pak. Oke deh, nah Pak kita kembali membahas lagi mengenai buku yang tentunya pemirsa di rumah juga sudah bertanya-tanya. Mungkin boleh sedikit dikulik Pak, ada berapa chapter atau berapa bab dalam buku ini dan juga pembagian-pembagiannya seperti apa? Isinya ya, ini mengenai mengapa saya risau sehingga saya menulis buku. Saya ungkapkan di sini bagaimana kualitas para kandidat yang datang kepada saya dan saya wawancarai dengan persoalan yang real saya hadapi di meja saya, bukan teori. Dan itu pun kalau kita beri nilai, misalkan semua betul,
nilainya hanya 7 dalam kenyataan real. Jadi nggak ada yang sempurna gitu Jadi ya Pak? nggak berat, hanya 7 paling. Nah, tapi jawaban-jawabannya betul-betul di bawah minimum standar. Dan saya cantumkan contoh-contohnya, saya kutip apa soalnya, apa jawabannya. Karena itu saya merasa risau dan saya merasa perlu untuk memberikan kontribusi, walaupun hanya sekeping kecil, tapi saya berharap supaya kolega-kolega, teman-teman lulusan Fakultas Hukum bisa mendapatkan manfaat dan perusahaan-perusahaan di Indonesia juga bisa mendapatkan manfaat. In-house lawyer-nya mempunyai minimum standar yang memadai. Lalu berikutnya saya juga menerangkan mengenai apa sih in-house lawyer. Saya menguraikan, bercerita pengalaman saya, tugas-tugas sebagai in-house lawyer, apa saja yang dihadapi, apa yang harus diperhatikan sebagai in-house lawyer. Maksudnya aspek-aspek apa saja yang harus kita pikirkan ketika kita mau memberikan solusi. Kalau kita menghadapi masalah, misalkan kita nggak hanya bisa melihat satu aspek, kita harus lihat banyak aspek. Nah, di buku saya ini saya ungkapkan aspeknya apa saja, lalu bagaimana kita memanfaatkan peluang. Tentu saja dengan tetap mematuhi koridor hukum. Karena kalau melanggar hukum, nggak usah sarjana hukum bisa. Semuanya bisa. Nah, kalau sarjana hukum harusnya tidak melanggar hukum. Nah, di situ saya tunjukkan bahwa apa yang kelihatannya tidak mungkin, sebenarnya mungkin apabila kita bisa melihat dari aspek yang berbeda, yang orang lain mungkin nggak lihat. Tetapi itu bukan tipu-tipu, bukan trik, itu adalah real, tergantung seberapa level kemampuan kita untuk bisa melihat aspek itu. Kira-kira itu isinya. Oke, jadi pemirsa apa yang disampaikan oleh Bapak Tan Kasyong itu mengenai kerisauannya itu sangat tergambar jelas. Karena kalau boleh di-spill sedikit boleh ya Bapak? Silakan. Kalau misalnya pemirsa bisa membuka bukunya nanti, kalau misalnya sudah beli di toko buku terdekat gitu kan. Dari bab satunya udah mengapa penulis risau gitu ya. Jadi penjelasannya benar-benar terbukti dari chapter satunya dan juga Bapak Tan Kasyong menuliskan jawaban-jawaban dari para pelamarnya juga ya Pak. Ya. Jadi real nih, real dari kandidat-kandidat yang dicari kala itu oleh Bapak Tan Kasyong. Jadi case-nya apa, jawabannya apa, semuanya ada di sini. Wah, ini lengkap nih ya dan tentunya sangat menarik ya. Oke deh. Nah Pak, dari buku ini sekilas sudah saya lihat tadi, saya paling tertarik sepertinya dengan bab 6 Pak. Coba tuh Pak, Bapak langsung senyum ya kan? Kira-kira apa Pak itu bab 6 Pak? Harusnya kau menjadi in-house lawyer. Kenapa tuh Pak? Karena sudah memanfaatkan peluang sekarang ini. Dan itulah isi bab 6. Apa tuh? Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin saya perlu alat peraga ya. Boleh banget. Silahkan. Terima kasih. Jadi dalam bab 6, saya menguraikan mengenai bagaimana seorang in-house lawyer harus bisa memanfaatkan peluang untuk memberikan solusi. Sekali lagi dengan rambu-rambu bahwa tidak melawan hukum. Sebelum saya masuk ke contoh yang real di bidang hukum, saya akan berikan contoh real dalam dunia sehari-hari. Sebagai in-house lawyer, saya mengalami kasus atau tugas yang kira-kira seperti ini. Ada satu batang pipa, satu kotak. Yang pipa itu lebih panjang daripada kotaknya. Termasuk kalau saya miringkan begini, masih lebih panjang pipanya. Tapi tugas dari atasan saya adalah masukkan pipa ini ke dalam kotak ini. Nah, bagaimana kita bisa? Disinilah kita perlu untuk melihat dari aspek yang berbeda dari yang biasanya. Kebanyakan orang melihat ini gini ya tidak bisa masuk. Tapi kalau orang yang suka matematika, dia akan berpikir bagaimana dengan menggunakan hukum Pitagoras, memanfaatkan diagonal dari satu segitiga siku-siku yang sisinya lebih panjang. Kita coba gini. Tetap tidak bisa masuk karena ini lihatlah masih ada kira-kira setengah senti lebih panjang. Apakah tidak mungkin memasukkan ini ke dalam kotak ini? Mari kita lihat. Kotak ini kotak biasa, bukan kotak sulapan. Kosong ya? Nah,
Seperti tadi, kalau kita mau masukkan seperti ini, jelas nggak bisa. Kita mau miring seperti ini, nggak bisa. Orang lihat hanya sampai di situ dimensinya. Tetapi seorang in-house lawyer harus bisa melihat satu dimensi lagi, dimensi ketiga, dimensi ruang. Kita menggunakan Pitagoras tetapi untuk ruangan. Sehingga ini bisa masuk. Karena kita memanfaatkan garis miring pada ruangan, bukan hanya pada sisi. Ini adalah dimensi ruang, dimensi ketiga. Ini adalah contohnya. Dan ternyata tugas bisa dilaksanakan. Tanpa ada trik, tanpa ada apa. Hanya melihat dari aspek yang berbeda. Kira-kira demikian, seorang in-house lawyer harus melakukan fungsinya supaya bisa memberikan solusi. Ini contoh yang kelihatan mata ya. Jadi saya berharap lebih mudah dipahami. Sangat mudah dipahami ya, seharusnya para pemirsa juga pasti sangat memahami contoh yang tadi telah diberikan oleh Bapak Tan Kasyong. Nah para pemirsa kalau misalnya tadi bertanya-tanya kira-kira di bab 6 itu apa ya kan? Nah sekarang aku juga mau kasih lihat. Bab 6 judulnya mungkin kalau bisa di zoom ya, judulnya ialah memanfaatkan peluang. Nah kira-kira peluangnya seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Tan Kasyong. Jadi kita bisa melihat sebuah peluang dari sisi ataupun perspektif yang lainnya. Tidak hanya melihat dari satu point of view, tapi segala hal itu sebenarnya bisa kita coba dilihat dari aspek yang lainnya. Begitu ya Pak. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah khususnya karena Bapak terbiasa menjadi seorang lawyer. Jadi pasti sering dalam satu kasus yang dilihat bukan hanya covernya, tapi juga sisi kiri, sisi kanan, bawah, dan juga dalamnya. Begitu ya Pak? Oke deh. Nah kira-kira itu yang dibahas dalam sebuah buku ini, dan kalau kita lihat juga ini ada beberapa orang yang juga sudah memberikan testimoni ya Pak. Kira-kira bagaimana nih Pak tanggapan dari dosen-dosen di Fakultas Hukum yang dulu Bapak tempuh nih ketika Bapak membuat buku ini? Saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudara seperguruan saya di Fakultas Hukum UGM yang sekarang sudah bertugas bukan hanya di UGM tapi juga di Atmajaya. Nah ketika itu selain sahabat-sahabat saya ini memberikan tanggapan atas buku saya, komentar atas buku saya setelah mereka membaca, mereka juga memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kuliah singkat mengenai buku saya ini kepada mahasiswa yang hampir selesai, menjelang selesai, baik di UGM maupun di Atmajaya. Saya sangat berterima kasih kepada sahabat saya, Pak Sigit, yang sekarang sudah almarhum, tapi waktu itu beliau adalah dekan di Fakultas Hukum, dan Ibu Sari yang ketika itu adalah dekan Fakultas Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terima kasih karena dengan kesempatan itu saya bisa memberikan ide-ide saya kepada calon-calon sarjana hukum muda. Oke deh, jadi banyak juga orang-orang yang tentunya mensupport Bapak ya, melihat dari pengalaman yang sudah ditempuh oleh Bapak. Nah Pak, peluang-peluang apa saja yang kira-kira bagaimana caranya seorang in-house lawyer tuh mendapatkan peluang tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasusnya gitu Pak? Apakah itu berpengaruh dengan jam terbang saja ataukah juga mungkin ada cara-cara lainnya? Jam terbang itu pasti ada pengaruhnya. Tetapi kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri itu juga sangat penting. Tanpa ada itu, jam terbang lama juga nggak ada gunanya. Nah, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang in-house lawyer yang tugasnya adalah problem solver adalah satu, mampu melihat masalah. Kalau masalahnya aja tidak mampu melihat, bagaimana mau memberikan solusi? Nah, kemungkinan tugas yang kedua adalah kemampuan untuk memberikan solusi. Dalam bab 6 ini saya berikan contoh, ada peraturan yang sekarang sudah tidak berlaku, maka saya jadikan contoh. Ada peraturan BPOM yang mengatur bahwa setiap kali kita perusahaan mau import obat, maka harus minta izin dari BPOM. Jadi kalau seminggu saya mau import 5 kali, ya saya harus minta izin 5 kali. Nah, untuk dunia bisnis itu kan merepotkan. Betul. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa import obat tanpa minta izin BPOM, tapi juga tidak melanggar hukum. Betul.
menghadapi urusan seperti itu, pertama yang harus dilakukan adalah pelajari dulu peraturannya seperti apa. Nah, dalam kasus peraturan tadi, ada definisi mengenai import. Di situ dijelaskan bahwa import adalah memasukkan barang ke wilayah Republik Indonesia melalui pelabuhan laut atau pelabuhan udara. Itu definisi import. Betul, menurut undang-undang ya Bapak ya? Menurut peraturan BPOM Menurut ketika undang-undang itu. BPOM. Sekarang sudah diperbaiki, sudah nggak berlaku lagi, sudah betul yang sekarang sudah betul. Oke. Nah, di situ saya memanfaatkan, batasannya adalah memasukkan barang ke wilayah Republik Indonesia melalui pelabuhan udara atau pelabuhan laut. Tidak ada darat. Jadi saya bisa melakukan import tanpa minta izin apabila saya memasukkan barangnya melalui darat. Karena itu tidak termasuk dalam batasan import yang diatur dalam peraturan itu. Terlepas apakah itu secara bisnis sepadan atau enggak, itu hal lain. Tetapi secara hukum saya bisa mengimpor, memasukkan obat ke wilayah Republik Indonesia tanpa harus minta izin apabila itu melalui darat. Contoh lain yang juga sudah tidak berlaku, sudah dibetulkan, adalah mengenai peraturan penanaman modal asing, PT PMA. Di situ peraturan BKPM ketika itu mengatur bahwa sebuah perusahaan lokal, perusahaan biasa, apabila sahamnya dibeli oleh orang asing atau badan hukum asing, maka perusahaan biasa itu menjadi PMA. Harus minta izin PMA. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau saya PMA, saya ingin menjadi pemegang saham di satu PT biasa, tapi PT biasa itu tidak perlu menjadi PMA. Karena kalau PMA ketika itu ada batasan-batasan, nggak boleh berusaha di bidang apa. Betul. Berdasarkan peraturan yang ada, ketentuannya adalah perusahaan biasa yang sahamnya dibeli oleh orang asing atau badan hukum asing itu menjadi PMA, dibeli. Nah, sarjana hukum harus tahu, in-house lawyer harus tahu bahwa untuk menjadi seorang pemegang saham dalam suatu PT itu tidak harus beli saham. Ada 5 cara. Nah, seru sekali perbincangannya Bapak. Karena ada 5 cara, kita akan melihatnya dan juga mendengarnya setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial. Tadi kita sudah membahas Bapak mengenai contoh-contoh yang dulu ada namun sekarang sudah tidak berlaku. Dan tadi sudah sempat terpotong ada 5 cara kala itu untuk para asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya Bapak ya. Nah mungkin boleh dilanjutkan nih Bapak. Menyambung pembicaraan kita tadi. Jadi ada 5 cara untuk menjadi pemegang saham. Satu adalah membeli saham, yang kedua menerima hibah saham, yang ketiga mengubah hutang menjadi saham, yang selanjutnya adalah melakukan penyetoran berupa barang selain uang, dan yang kelima adalah menyetor modal dengan uang. Nah, di dalam peraturan tadi ketentuan untuk menjadi PMA adalah apabila PT biasa sahamnya dibeli oleh orang asing atau badan hukum asing. Dibeli yang pertama. Sehingga kalau saya mau menjadi pemegang saham dalam PT lokal, tanpa PT lokal itu menjadi PMA, saya bisa melakukan tindakan yang bukan merupakan pembelian. Maka saya bisa menerima hibah, saya bisa mengubah pinjaman piutang saya menjadi saham, atau saya store langsung. Nah, beli dengan yang lain-lain itu berbeda. Karena kalau saya beli, maka uangnya tidak pernah mampir ke kas perusahaan, tidak masuk ke kas perusahaan. Tapi kalau saya setor, apapun bentuk setorannya, uangnya itu masuk ke dalam PT lokal itu. Ini yang membuat secara finansial transaksi beli dengan transaksi setor modal itu berbeda. Secara pajak juga berbeda. Jual beli saham akan mengakibatkan munculnya PPh apabila ada capital gain. Betul. Tapi kalau setor modal tidak pernah ada pajak. Ini bukti bahwa beli dengan yang bukan beli, yang berupa setoran-setoran itu berbeda. Maka kalau saya setor ke dalam satu PT biasa, walaupun saya PMA, PT biasa itu tidak harus menjadi PMA karena tidak memenuhi ketentuan beli tadi. Nah, itu in-house lawyer harus tahu hal-hal seperti itu. Itulah salah satu bentuk memanfaatkan peluang. Jadi ada 5 cara, tapi kalau satu nggak bisa masih ada 4 yang lain gitu ya Pak. Jadi istilahnya kalau peribahasanya banyak 1000 jalan ke China gitu ya. Walaupun yang lain belajar termasuk berenang ya. Betul. Walaupun kita nggak tahu kapan nyampainya ya kan Pak, tapi yang penting nyampe ya kan Pak. Nah mungkin ada contoh-contoh lainnya Pak yang mau disampaikan lagi. Kayaknya menarik nih untuk menjadi ilmu dan juga bekal para pemirsa di rumah. Seorang in-house lawyer harus mempunyai mindset memudahkan hidup kliennya. Jadi apa yang saya kerjakan itu seharusnya memudahkan hidup klien saya, bukan malah merepotkan. Yang berikutnya adalah saya juga harus bisa memberikan solusi yang masuk akal buat klien saya. Tapi tentunya tidak melanggar hukum ya Pak ya? Ya, asumsinya adalah tidak melanggar hukum. Karena kalau melanggar hukum nggak perlu sarjana hukum, semua orang bisa. Saya juga bisa ya. Ya. Nah, dari hal-hal itu, secara teknis ada tips-tips buat para calon in-house lawyer, lulusan sarjana hukum, bahwa dalam membuat suatu dokumen, itu hendaknya kita menghindari hal-hal yang biasa dilakukan oleh kami-kami ini, yang itu adalah tidak taktis atau bahkan salah sama sekali. Maksudnya? Kita banyak sekali punya mental gampang menyerah, gampang takut, yang kalau kita punya rasa percaya diri, yang rasa percaya diri itu bisa didapat dari salah satunya berlatih bela diri ya, itu kita nggak akan mudah menyerah kalau lawan berunding kita mengatakan bahwa ini sudah standar, ini sudah format kami. Format boleh format, tapi kalau salah harus dikoreksi kan. Nah, salah satu hal yang sering terjadi adalah dalam pembuatan dokumen hukum. Banyak in-house lawyer
yang membuat definisi dalam suatu dokumen hukum, itu definisinya satu, diletakkan di bagian belakang dokumen. Sehingga itu gunanya sebagai definisi tidak ada gunanya lagi dan merepotkan pembaca. Pembaca harus buka sekian halaman untuk menemukan definisinya. Cara kedua adalah definisi misalkan ya, in-house lawyer. In-house lawyer adalah sebagaimana diatur dalam pasal 15 perjanjian ini. Pembaca harus membuka untuk Pasal menemukan 15 pasal. Nah, yang lebih hebat lagi adalah di dalam akte pendirian PT itu ada satu pasal mengenai siapa yang boleh diangkat menjadi direksi. Yang mau mengganti direksi itu tentu saja pemegang saham kan. Betul. Dia yang pengen tahu, saya bisanya mengangkat siapa untuk jadi direksi. Nah, di dalam akte itu standarnya sekali lagi standar. Format standarnya adalah yang boleh diangkat menjadi direksi adalah orang-orang yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku. Kurang lebih isinya seperti itu. Bayangkan, shareholders yang bukan orang awam, suruh cari peraturan yang berlaku supaya tahu siapa yang boleh diangkat jadi direksi. Itu nyarinya juga bingung di mana ya, Pak? Peraturannya apa nggak tahu. Kalau sudah tahu bahwa itu ada di Undang-Undang PT, dia harus cari pasal berapa gitu. Betul. Oleh karenanya, itu sangat merepotkan klien kita. Maka seorang in-house lawyer harusnya langsung, kalau definisi ya langsung di situ, in-house lawyer adalah apa, dijelaskan. Jangan menunda ke tempat lain. Kalau itu mengenai siapa yang boleh diangkat, langsung aja. Dan kebetulan dalam konteks direksi ini hanya ada 7 poin aja. Mengapa nggak ditulis di situ sehingga orang baca satu dokumen tahu banyak. Jangan baca satu dokumen, dia harus baca lagi banyak dokumen. Nah, itu adalah apa yang disebut mindset memudahkan hidup klien kita. Jangan pernah lupa bahwa seorang profesional di bidang apapun, dia harus membela yang bayar. Itu adalah profesional. Itu quotes utamanya ya, mungkin ini Ya, judulnya itu harus nih. disadari dan itu tidak salah. Itu adalah konsekuensi logis dari seseorang Lawyer. profesional apapun, mau lawyer maupun yang lain. Kalau dia dibayar oleh kliennya, ya dia harus belain kliennya. Nah, yang berikutnya adalah kebiasaan para sarjana hukum untuk menulis kalimat itu seperti kereta api. Panjang kali lebar berarti ya, atau bagaimana? Panjang sekali, koma, ada anak kalimat, cucu kalimat, lalu ini pembaca itu sulit sekali memahami. Nah, seharusnya, jangan seharusnya, nanti ada alternatif lain yang lebih baik, yang lebih taktis, memudahkan pembaca, itu pakailah susunan seperti apartemen. Misalkan, dia yang berbaju merah itu adalah seorang presenter, koma, lain-lain kan, nah, kita buat bahwa dia yang berbaju merah itu seorang presenter yang mempunyai keahlian 1, 2, 3, 4. Jadi orang tuh tahu, nanti kalau ini ada anak kalimat lagi yang menerangkan nomor 3, ini 3.1. Jadi orang tuh tahu kalimat ini sebetulnya menerangkan yang mana. Demikian pula dalam penulisan ayat-ayat. Kita sering jumpai dan hampir selalu jumpai pasal 10, lalu 1, 2, 3. 1 nanti A, B, C, lalu X1, X2. Nanti di halaman berikutnya akan ada pasal 15 yang seperti itu juga. Sehingga kalau halaman itu terpotong, kalau pasal itu terpotong karena panjangnya, maka pembaca itu harus cari ini bagian dari yang mana. Betul. Nah, alternatifnya adalah kita mencontoh rekan-rekan kita dari Fakultas Teknik. Mereka kalau menuliskan ayat-ayat seperti itu, maka tulis pasal 10, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.1.2, dan seterusnya. Sehingga kalau halaman terpotong pun, kita tahu ini itu adalah ayat atau sub-ayat dari pasal berapa, tanpa harus membolak-balik halaman. Nah, itu adalah kiat-kiat yang bisa digunakan untuk memudahkan hidup klien kita. Oke. Yang tentu saja sudah membayar kita, baik itu berupa honor, fee, atau gaji.
Baik, penjelasannya sangat lengkap dan juga sangat menarik tentunya. Para pemirsa pasti sudah dapat nih kira-kira gambarannya seperti apa untuk menjadi seorang in-house lawyer. Nah, tapi karena dari tadi kita sudah membahas mengenai in-house lawyer yang memiliki cover buku samurai. Jadi kita juga penasaran dong ya kan Pak, kira-kira seperti apa sih Bapak ini ketika latihan sejak umur 12 tahun ya kan. Kita akan praktek langsung ya kan, namanya juga bincang spesial jadi akan ada adegan-adegan spesial. Mungkin di sini ya Pak, nanti kita langsung ya Pak. Baik, silahkan. Mejanya bisa digeser terlebih dahulu. Nah ini menggunakan alat apa nih? Boleh dijelasin dulu ke pemirsa. Ini adalah baton yang sebetulnya di zaman dulu itu sudah ada berupa batangan besi yang padat. Tapi ketika itu kita susah mendapatkannya. Yang membuat tidak ada dan kalau ada harganya mahal sekali. Dan terima kasih kepada teknologi bahwa sekarang ada yang namanya baton yang wujudnya pendek gini tapi bisa dipanjangkan juga. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk menggantikan dulu yang namanya kalau dalam bahasa Hokkien ngan atau Mandarinnya chen, yang saya tadi bilang susah untuk membuatnya karena itu batangan baja. Nah, tetapi kalau saya lakukan satu gerakan di sini, ini bukan suatu demo tapi saya menghormati tuan rumah yang ingin tahu. Jadi ini bukan bermain kampak di depan lopan. Jadi ini betul-betul hanya sekedar menghormati tuan rumah. Waduh, sebuah kehormatan ya tentunya dihadirkan langsung di bincang spesial ini. Nah, jadi kira-kira boleh langsung di sini. Akunya perlu bergeser? Bergeser. Bergeser lebih baik ya. Baik, kita bergeser terlebih dahulu. Silahkan. Jangan di sini, please. Oke, itu dia tadi ya pemirsa, terima kasih banyak sudah diperagakan langsung. Boleh kita duduk lagi bersama ya Pak. Wah luar biasa ya, energinya itu loh. Meskipun terlihat rambutnya sudah putih tapi energinya luar biasa. Kayak api merah yang membara gitu ya. Nah Pak, itu tadi apa tuh makna ataupun gaya yang tadi Bapak praktekkan? Apakah itu teknik sesuatu, ada maknanya atau bagaimana? Ini adalah freestyle. Oh, freestyle. Jadi bukan jurus resmi yang sekali lagi saya ingatkan bahwa saya belajar untuk survival, bukan untuk jadi guru. Sehingga guru saya juga mengajarkan mengenai teknik-teknik yang praktis doang. Maka apa yang saya sajikan adalah freestyle yang tidak terikat pada bentuk baku. Tetapi anatomi tekniknya bisa dianalisa apakah itu betul atau tidak betul. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Tan Kasyong telah mempraktekkan gaya bela dirinya di sini. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita, tentunya Cila ingin meminta sebuah closing statement ataupun harapan untuk para anak-anak muda yang ingin menjadi in-house lawyer. Kira-kira apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diyakini agar bisa seloyal dan setegar Bapak Tan Kasyong yang puluhan tahun setia pada satu pekerjaannya. Silahkan Bapak. Saya tidak ada sesuatu yang istimewa, adanya ya yang beda dari biasanya. Jangan pernah takut kepada apa yang dijadikan alasan biasanya. Biasanya begini, biasanya begitu. Jangan pernah takut untuk berbeda, karena Anda beda, itu kemungkinan besar juga Anda betul. Yang biasanya juga kemungkinan besar salah. Yakinlah dengan diri Anda. Hanya itu.
Baik, singkat, padat, jelas. Memang seorang in-house lawyer yang sangat tercermin. Baiklah pemirsa, jelas sekali bahwa hari ini kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam edisi Bincang Spesial kali ini. Seorang lawyer yang unik yang tidak hanya menjadi seorang pengacara dan loyal pada sebuah perusahaan, namun juga memiliki hobi ataupun keinginan untuk belajar seni bela diri yang dimana itu kurang lebihnya tercermin dalam pekerjaannya sehari-hari karena harus membela klien terus-menerus juga ya Pak, makanya linear sekali. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Cila ucapkan Bapak mewakili Sinpo TV dari Bincang Spesial. Kalau begitu kepada para pemirsa, demikianlah perjumpaan kita hari ini dan sampai jumpa pada Bincang Spesial episode berikutnya. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.